gue nggak tahu ya kenapa perjalanan awal gue di dunia animasi dari penonton biasa dan sekarang mulai nyoba jadi pembuat animasi juga. Dulu tuh gue sempat mikir animasi itu cuman buat anak-anak, kayak kartun pagi minggu, film lucu di TV, atau serial yang jadi teman makan siang waktu kecil gue. Gue suka banget nonton film kartun atau anime di TV waktu gue kecil. Tapi tuh gue nggak pernah benar-benar mikir siapa sih yang bikin ini semua, atau gimana sih cara bikinnya, how. Tapi semua berubah sejak gue nonton satu video anime yang wah banget menurut gue ya. Di situ tuh gue baru mikir ya gimana cara orang buat film seperti ini, dan bagus banget dari segi efeknya, visualnya, grafiknya, dan pewarnaannya. Ya gue suka banget lah. Di situ gue jadi mikir bahwa bikin animasi itu seperti apa, kayaknya asik gitu. Gimana kalau gue bikin animasi sendiri juga, tapi alur cerita dan stylenya itu ciri khas dari imajinasi gue sendiri. Apakah bisa? Nah kan gue jadi penasaran tuh. Jadi gue searching lah ya dikit-dikit gimana caranya proses pembuatan animasi. Dan ternyata kabar baiknya membuat animasi seperti itu sangatlah tidak mudah dan bisa sangat memakan waktu yang lama banget, dan butuh banyak orang yang berkontribusi dalam pembuatan animasi seperti itu juga. Disitulah gue langsung males ya jadinya. Gue pikir bahwa gue nggak bakal bisa dan buat animasi, apalagi screen itu. Tapi disitu gue nggak mau putus asa dan gue cari tahu lagi cuy. Dan gue ketemu beberapa channel animasi besar di Indonesia. Ya kalian tahu sendiri lah ya channel siapa. Haha. Dan di situ gue langsung semangat lagi. Oh ya, ternyata membuat animasi itu tidak harus bagus seperti animasi atau anime favorit kita cuy. Kita bisa mulai dengan animasi sederhana terlebih dahulu, dan lama-lama bakal improve kok pastinya. Jadi saat itu gue mutusin untuk eksekusi dan mulai belajar buat animasi dengan HP gue yang ada sekarang. Gue cari referensi karakter favorit gue dan gue edit dikit-dikit sehingga jadilah ini karakter animasi gue. Hayo, siapa yang tahu ini terinspirasi dari karakter apa di anime? Silahkan komen ya. Oh ya, yang buat gue tertarik dengan animasi bukan hanya karena gambarnya super keren, bukan juga karena efeknya yang canggih banget, tapi juga karena ceritanya yang sederhana tapi berhasil bikin gue mikir, merenung, dan akhirnya kepikiran satu hal. Gimana kalau gue juga bikin animasi kayak gini? Awalnya gue cuma iseng, gue buka aplikasi gambar di HP, mulai coret-coret, jauh dari kata bagus lah ya. Tapi gue tetap mulai belajar, mulai nonton video tutorial, mulai nanya ke diri gue sendiri apa yang pengen gue ceritain lewat animasi gue. Karena ya animasi itu bukan cuma soal gambar yang bergerak, tapi juga tentang cerita. Gue keinget dulu tuh gue waktu masih SD, gue suka banget nulis cerita pendek, dan kebetulan juga dulu tuh semasa gue masih SD ya gue suka banget menggambar karakter anime seperti Naruto, Kakashi, dan Sasuke. Dan gue mencontoh dari sebuah gambaran dari gambar kertas yang dipakai main gue waktu masa kecil dulu. Ya mirip kayak kartu Pokemon gitulah ya. Oke. Tapi cerita itu cuma berakhir di buku catatan dan buku tulis gue yang udah nggak tahu kemana. Singkat cerita ya, sekarang gue mikir kenapa cerita itu nggak gue hidupin aja lewat animasi. Walaupun tentu aja semua nggak bakal berjalan dengan mulus ya, tapi gue tetap mau nyobain gitu. Gambar jelek, suara narasi kayak robot, baru bangun tidur. Dan yang paling parah, gue ragu sama diri gue sendiri. Karena gue orangnya juga agak-agak introvert sih. Dan gue juga berpikir siapa sih yang mau nonton karya gue? Emangnya gue bisa?
animasi itu buat orang jago gambar, bukan buat gue yang cuma bisa gambar yang simple doang. Tapi di titik itu gue sadar, semua animator hebat pasti pernah ada di titik yang sama, titik nol dan titik mulai. Dan satu-satunya cara untuk naik ya dengan terus melangkah. Gue mulai dari hal yang paling dasar, bikin karakter sederhana, tulis skrip, rekam suara pakai HP, dan edit seadanya. Hasilnya jauh dari kata sempurna. Tapi itu ya karya gua sendiri, dan bagi gua sih itu cukup buat bikin gua senyum sendiri waktu lihat hasil akhirnya. Animasi itu ternyata bisa bikin gue candu, bukan karena bikin ketagihan atau gimana ya, tapi karena selalu ada ruang buat belajar, eksplorasi, dan berekspresi. Kalian bisa jadi apa aja di dunia animasi, bisa jadi penyihir, astronot, monster, atau bahkan jadi versi terbaik dari kalian sendiri. Dan itu yang gue suka. Sekarang gue nggak cuma penonton, gue pembuat cerita, gue animator pemula, tukang gambar yang masih sering salah layer, narator yang kadang lupa ngedit noise. Tapi gue bangga karena gue sudah mulai nyobain kekreatifan gue walaupun sederhana ya. Oke, buat kamu yang lagi nonton ini dan punya mimpi serupa, yang suka cerita, suka gambar, atau cuman sekadar mikir, kayaknya seru deh bikin animasi sendiri. Jawabannya cuma satu cuy, cobain aja dulu cuy. Nggak perlu alat canggih, cukup niat, waktu, dan kemauan buat terus belajar. Mungkin karyamu pertama bakal jelek, mungkin cuma ditonton 2 orang, kamu dan temenmu yang dipaksa ngeklik gitu. Tapi disitulah ya, semua masih bermula. Gue percaya setiap animator besar dulunya juga cuma anak yang iseng gambar-gambar, dan sekarang mungkin giliran gue ya. Ini bukan akhir dari cerita gue cuy, tapi ini awal dari cerita gue. Awal dari perjalanan panjang di dunia animasi, awal dari puluhan atau ratusan cerita yang masih nungguin untuk diceritakan. Dan gue harap satu hari nanti kalau kalian lihat animasi gue di layar, kalian bakal bilang, gue kenal suara ini cuy, dulu dia mulai dari nol kayak gue juga. Hahaha. Oke cuy, videonya sampai sini dulu ya. Sorry kalau banyak missnya. Thank you yang udah nonton. Bye bye.